Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Masruha dengan NIM digit terakhir 083. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang aktivitas antioksidan dan organoleptik kombucha daun kelor dengan menggunakan nama variasi fermentasi dengan instrumen GCMS. Teh merupakan salah satu minuman yang sering kita konsumsi dengan banyaknya berbagai manfaat bagi kesehatan. Nah, di daun tehnya ini yang segar kaya akan senyawa polifenol yang salah satu fungsinya sebagai antioksidan. Nah, kemudian kombucha merupakan salah satu olahan hasil fermentasi teh dan gula yang disebut dengan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Nah, fermentasi teh kombucha ini dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme dari kelompok hamir dan bakteri. Nah, misalnya dari kultur simbiosis bakteri asam asetat ada Acetobacter pseudomonas dan Acetobacter acetyl. Kemudian misal dari bakteri asam laktat ada Lactobacillus dan Lactococcus. Nah, kemudian fermentasi teh ini biasanya membutuhkan waktu dari 8 hingga 10 hari dan mengandung asam asetat, sejumlah kecil etanol dan CO2. Nah, hal ini pada Quran surah Asy-Syura ayat 7, awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha fi kulli zaujin karim, di mana yang artinya Allah telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, salah satunya yang diperoleh dari daun-daunan. Nah, jadi kombucha daun kelor itu sudah lama dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk tadi sifat antioksidan yang tinggi. Nah, antioksidan ini sangat penting bagi tubuh. Kenapa? Karena dia dapat melindungi sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, fermentasi itu salah satu proses alami yang dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif dalam makanan, termasuk kombucha ini tadi. Kemudian, GCMS itu digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai senyawa kimia dalam sampel, termasuk senyawa antioksidan. Sehingga tujuan dari penelitian saya di sini untuk mengetahui aktivitas antioksidan kombucha daun kelor dengan variasi fermentasi. Yang kedua, untuk mengetahui kualitas organoleptik kombucha daun kelor dengan variasi fermentasi, dan untuk mengetahui hasil karakterisasi uji kadar alkohol daun kelor menggunakan instrumen GCMS. Batasan masalahnya, saya sampel berasal dari Pasuruan. Kemudian lama fermentasi selama 0, 3, 6, 9, dan 12 hari. Yang ketiga, uji organoleptik kombucha daun kelornya berupa warna, rasa, aroma, dan daya terima. Yang keempat, uji kadar alkohol daun kelor menggunakan instrumen GCMS. Nah, kombucha merupakan suatu produk minuman hasil fermentasi larutan teh dan gula dengan menambahkan starter Microbia kombucha tadi. Bakteri utamanya berasal dari genus Acetobacter. Nah, jadi selama proses fermentasi itu kan ada dua tahap aerob dan tahap anaerob. Dimana selama fermentasi aerob ini berlangsung, gula akan diubah menjadi CO2 dan CO2, H2O dan energi. Nah, selama proses fermentasi aerob ini atau biasa kita sebut sebagai masa pertumbuhan yeast, nanti setelah masa ini berakhir, yang biasanya ditandai dengan habisnya oksigen, habisnya O2, maka proses selanjutnya akan dimulai, yaitu proses fermentasi anaerob, di mana pada tahap ini yeast mampu mengubah gula menjadi alkohol, CO2, energi. Itu yang masa pertumbuhan tadi. Oke. Nah, pada proses fermentasi tadi kan terjadi pemecahan karbohidrat, asam amino, dan lemak bantuan enzim dari mikrobia tertentu, sehingga menyebabkan perubahan fisik dan juga sifat kimianya bahan pangan yang meliputi kadar alkohol dan total asam serta pH. Nah, jadi di sini parameter yang uji organoleptiknya nanti berupa penampakan, tekstur, aroma, warna, dan juga rasa. Nah, para peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Sayuran Asia mengatakan bahwa daun dari 4 spesies moringa yang berbeda, semua itu mengandung nutrisi dan antioksidan. Nah, salah satunya daun kelor, di mana
dia bisa diolah menjadi teh seduh, teh celup, bubuk, dan bubuk daun kelor serbaguna, kapsul, coklat, keripik gitu, bahkan sabun batangan. Jadi daun kelor ini merupakan sumber energi yang memiliki kandungan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Nah, untuk metode penelitiannya, pertama kita mengekstraksi daun kelor. Daun kelor yang sudah berbentuk simplicia tadi kita ambil sebanyak 16,56 gram, kemudian ditambahkan air, dipanaskan hingga mendidih pada panci. Kemudian simplicia daun kelornya tadi ditambahkan. Setelah airnya mendidih, kemudian diinfus selama 30 menit dengan air mineral. Nah, setelah itu disaring dan diambil filtratnya. Kemudian tahap selanjutnya proses fermentasi. Ekstrak daun kelor tadi dipindah ke Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan gula 23 gram dan diaduk hingga larut. Kemudian disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kenapa kita sterilisasi autoklaf pada suhu tersebut? Karena bisa membunuh semua mikroorganisme. Karena kan ketika dalam suhu tinggi, maka tekanan dalam autoklaf ini akan efektif membunuh mikroorganisme. Kalau tidak disterilisasi, maka bisa kontaminasi gitu, karena akan bersaing dengan kultur kombuchanya tadi. Kemudian setelah ekstrak bersuhu ruang, ditambahkan kultur SCOBY sebanyak 6,8 gram dan larutan kombucha sebelumnya 23 ml, jadi ditambahkan. Kemudian mulut Erlenmeyer ditutup dengan kain penutup dan diinkubasi pada suhu 280 derajat selama 15 hari. Nah, kenapa diinkubasi pada suhu tersebut? Itu untuk mengoptimalisasi aktivitas mikroba. Jadi bakteri dan hamir dalam SCOBY itu punya suhu optimal untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Nah, di suhu inilah umumnya dianggap sebagai suhu paling ideal, 28 Celcius ini, sehingga enzim yang dihasilkan nanti oleh mikroorganisme ini akan bekerja secara efisien, mengubah gula menjadi alkohol dan CO2. Ini selama 15 hari. Pengujian pH, kadar etanol, total fenol, dan aktivitas antioksidan dilakukan pada hari ke 0, 3, 6, 9, 12. Nah, kenapa saya menggunakan 0, 3, 6, 9, dan 12 hari ini? Oke, singkatnya, jadi pada fermentasi ini kita bisa memahami proses fermentasi itu dengan mengamati perubahan yang terjadi selama waktu tersebut. Kita bisa memahami mekanisme fermentasi yang secara mendalam gitu. Kemudian yang kedua, bisa mengoptimalisasi proses produksi. Jadi kita bisa mengetahui waktu optimal yang paling menguntungkan bagi mikroba gitu. Kita bisa meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Kemudian yang terakhir, menjamin keamanan produk. Nah, untuk penentuan aktivitas antioksidan, pertama kita menentukan panjang gelombang maksimumnya. Jadi bubuk DPPH ditimbang sebanyak 0,394 mg, kemudian dilarutkan pada etanol 10 ml hingga didapatkan konsentrasi DPPH nanti 100. Kemudian tahap berikutnya membuat larutan blanko. Nah, larutan blanko yang digunakan ini 1 ml etanol ditambahkan DPPH dan 0,45 tris HCl buffer, pH-nya 7,4. Lalu dikocok hingga homogen, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit dan diukur serapan panjang gelombang tersebut pada 400 sampai 700 nanometer menggunakan UV vis sehingga nanti didapatkan absorbansi blanko. Selanjutnya mengukur aktivitas antioksidan kombucha dan organoleptik. Pertama, kombucha daun kelor sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam tiup dan disentrifuge selama 10 menit dengan 10.000 rpm. Kemudian diambil 0,1 ml ke dalam botol dan ditambahkan 1 ml DPPH dalam larutan etanol dan ditambahkan 0,45 tris HCl buffer pH 7,4. Sampel kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 30 menit dan absorbasinya diukur pada panjang gelombang 517 nanometer dengan UV vis. Nah, untuk organoleptiknya sendiri diamati warna, rasa, aroma, dan daya terimanya.
Jadi kenapa saya menggunakan metode DPPH? Karena metode ini paling umum digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan sampel. Salah satunya karena dia sederhana dan cepat. Jadi metode DPPH ini mudah dilakukan karena tidak memerlukan peralatan yang sangat kompleks, sehingga hasilnya pun nanti juga bisa diperoleh dengan cepat gitu. Kemudian bisa spesifik juga. DPPH secara khusus bereaksi dengan senyawa yang memiliki kemampuan untuk mendonorkan atom H atau elektron, lalu membuatnya sangat relevan untuk mengukur aktivitas antioksidan gitu. Yang terakhir, analisis GCMS. Jadi uji kadar alkohol menggunakan GCMS. Masing-masing sampel sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam tube dan disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 10.000 rpm. Nah, kemudian diambil supernatannya menggunakan sink. Kemudian sampel telah siap dijalankan pada instrumen GCMS. Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.